Ulama-ulama dulu juga begitu, cari ilmu juga banyak hambatan. Ibnu Hajar bayangkan 40 tahun. Nah, kita baru paling kita bantar 20 tahun untuk ilmu di Indonesia. Kalau ulama-ulama dulu untuk ilmunya lama-lama. Kita paling sekolah SD 6 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, gelar sarjana misalkan contoh 4 tahun. Baru juga berapa 15 tahun. Orang dulu sampai 20 tahun, sampai 40 tahun. Nah, jadi jangan bosan. Yuk anak sekalian, dalam pertemuan yang sangat penuh berkah ini, saya mengajak yuk kita sama-sama jangan putus asa. Tiap malam kita ngaji. Minimal walaupun kita tidak dapat ilmu, minimal kita dapat pahala. Walaupun kita tidak dapat ilmu, minimal orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat ilmu, minimal kita oleh Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Para alim, para asatidz, para kesepuhan, wabil khusus yang saya hormati guru kita Kiai Haji Ikin Sadikin, Ustadz Mukhlis Nur selaku pembina Masjid Jamiah Nurul Syahid, Bapak Ustadz Ahmad Aos selaku pembina remaja, hadirin para jamaah remaja-remaji semuanya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka pengajian rutin remaja atau Risnur setiap hari Senin malam Selasa di masjid yang mulia ini, dan juga merupakan awalan atau pembukaan pengajian remaja di Masjid Jamiah Nurul Syahid yang sudah sekian lama atau sekitar 2 bulan lebih kita vakum atau diliburkan. Oleh sebab itu mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini semoga mendapat keridhaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Risnur rahimakumullah, marilah kita buka ta'lim atau pengajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Suratul Fatihah kita semua yang hadir senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan pertolongan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan dari bala dan cobaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Hadirin jamaah remaja sekalian, marilah kita ikuti pembukaan atau mawadhuh hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ikin Sadikin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin
Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rasuluhu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul, man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Daratul mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para sesepuh, para penesepuh, wabil khusus guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Mukhlis Nur. Tidak ketinggalan juga pembina kita yaitu Bapak Ustadz Ahmad Haush, wabil khusus Ketua Remaja Ris Nur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama pada kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah, yang mana dengan izin Allah kita dapat berkumpul. Kumpulnya kita di sini yang pertama niat taklim. Apa tuh taklim? Niat belajar. Yang kedua niat silaturahim. Yang ketiga kebetulan kita di masjid, niat i'tikaf. Mudah-mudahan niat yang baik, langkah-langkah yang baik, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Dan kita bersyukur oleh Allah dipertemukan kembali dengan izin Allah, karena masih banyak pengajian-pengajian yang belum dibuka. Tidak sedikit pengajian yang belum dibuka, mungkin barangkali karena takut dalam keadaan corona. Tapi kita alhamdulillah walaupun situasi corona ini masih berlangsung, tetap pengajian kita buka, dan kita harap mudah-mudahan dengan ngaji kita berdoa mudah-mudahan musibah yang ada di negara Indonesia itu mudah-mudahan dicabut dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan, semoga Allah curahkan, limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat, mudah-mudahan pula sampai kepada kita selaku umat. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Anak sekalian, tidak ada pahala yang paling besar kecuali nuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang nuntut ilmu itu bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar Allah yang memuliakan, semua makhluk-makhluk Allah itu memuliakan bagi orang yang nuntut ilmu. Bahkan malaikat menebarkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ta'allama harfan wa ana abduhu. Kata Nabi, siapa orang yang pernah mengajarkan aku satu huruf, aku siap menjadi budaknya. Saking hebatnya itu menuntut ilmu. Makanya Masya Allah, apalagi kata Nabi nih, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu sesaat di majlis ilmi. Saat itu berarti satu bab, satu parot atau satu fardu yang kita laksanakan, yang kita bahas. Ini siapa orang yang duduk di majlis ilmi saatan sesaat, khairun min alfi itki rokobatin,
Ya, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, khairum min itki alfi rokobatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 itu hebat menuntut ilmu. Masya Allah, nggak ada pahala yang paling besar kecuali menuntut ilmu. Duduknya saja kita tidak layak masuk kolaman walayak tubuh harpan, tidak megang pena dan tidak nulis satu huruf, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Sedangkan budak itu mahal. Jangan nggak budak, kita punya apa namanya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, mahal gak tuh? Mahal gaji. Ini mah 1000. Ya, lebih baik kita memberikan, misalkan suatu memerdekakan 1000 budak, masya Allah. Kemudian salamuka alal alim, salamnya kamu kepada orang yang alim tersebut, khairum min alfi parsin tasoddaqta fisabilillah. Salaman, misalkan salam kepada orang alim, ada orang alim kita salam, assalamualaikum kiai, assalamualaikum pak ustad, assalamualaikum apa namanya ajengan, itu salam sama ulama itu lebih baik daripada 1000 kuda perang yang kalian sodakohkan untuk di jalan Allah. Makanya kalau kita ketemu ustadz salaman, assalamualaikum pak kiai, assalamualaikum pak ustadz, ketemu kita teman juga assalamualaikum, ketemu siapa saja sesama Islam itu sunnah kita menyebarkan salam. Salamnya sunnah, jawabnya wajib. Absus salam, kata Nabi, sebarkan oleh kamu salam. Karena mah halo men, halo bro. Sekarang tuh men bro, jangan. Assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum ya ukhti, gitu ya. Assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum ya ukhti, begitu bagus. Assalamualaikum ya hai saudaraku, assalamualaikum ya ukhti wahai saudara perempuanku, itu bagus. Ya, salam. Kalau kita salam kan dapat pahala. Yang salam dapat pahala, yang jawab juga dapat pahala. Dan jangan bisa diganti. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat petang, nggak bisa diganti. Salam itu nggak bisa diganti, tetap assalamualaikum. Pasti dikit kan assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga paling banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada juga yang paling banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bahkan kita sunnah menjawab itu lebih baik. Idza huyitum bitahiyatin fahayu biasana mina awrudduha. Kata Nabi, kata Allah, kalau kalian diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan itu yang lebih baik. Jadi kalau ada orang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau ada assalamualaikum warahmatullah, kita jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Itu lebih baik. Atau seimpal dengan saat tersebut. Biasakan sebarkan salam, karena salam itu termasuk doa. Subhanallah, mari kita sama-sama sebarkan salam sesama manusia, karena salam ini termasuk kita doa. Subhanallah. Kemudian anak sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Syawal. Bulan Syawal ini kita bulan peningkatan. Makanya nih kita harus ningkat, ya, harus ningkat amal kita, harus ningkat ibadah kita, harus ningkat ilmu kita. Kita harus ningkat, jangan sampai kagak ningkat. Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, hendaklah kalian bertambah, sebaik-baik tambah adalah takwa. Makanya kalau kita supaya ningkat, bagaimana? Niat yang baik. Berangkat niat yang baik. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung niat. In khairan fa khairun, kalau niatnya baik maka Allah akan balas dengan baik. Niat, ya, niat baik. Mau berangkat sesuatu, niat baik. Niat nuntut ilmu, niat cari ilmu, niat yang baik. Semua pekerjaan harus disertai dengan niat, betul. Puasa harus pakai niat, wudu harus pakai niat, betul. Ada enggak pekerjaan yang tidak wajib pakai niat? Ada. Sedekah,
silaturahim, memberdayakan budak itu enggak wajib niat. Tapi kalau wudu wajib nih nawaitu fardhu wudu. Dan niat itu harus sesuai dengan pekerjaannya. Kalau niat sholat harus niat sholat. Kalau sholat kita mesti niat sholat. Kalau wudu mesti niat wudu. Kok kenapa kita mesti niat? Karena untuk membedakan mana yang namanya ibadah, mana yang namanya adat. Kalau adat itu nggak usah pakai niat. Ada orang yang sholat nggak pakai niat, berarti itu namanya adat, kebiasaan. Ada orang yang wudu nggak pakai niat, berarti itu namanya kebiasaan. Makanya perlu kita niat. Dan kita tuliskan niat, wajib niat. Kenapa? Karena niat itu khusus untuk Islam. Jadi kalau kita tidak niat itu sholat, tidak wajib. Likul imri'in ma nawa, tiap-tiap orang itu ada pada niatnya. Ya, kalau niatnya baik maka dia akan mendapatkan baik. Tapi niat itu misalkan contoh ada orang yang niat baik itu dapat pahala. Dilaksanakan dapat pahala. Ada orang niat jahat kemudian dia tidak laksanakan dapat pahala. Ada orang yang niat jahat kemudian dilaksanakan tidak langsung dicatat. Ditunggu 6 jam. Apabila 6 jam dia tidak bertobat maka dicatatlah oleh malaikat raqib dan malaikat raqib sebelah kanan, malaikat atid sebelah kiri. Malaikat raqib mencatat amal kebaikan, malaikat atid pencatat amal. Nah itu perebut tuh. Kata malaikat raqib, jangan dulu catat, tunggu 6 jam. Kalau dia melaksanakan tidak tobat baru kalian catat. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paman kana hijratu ilallah wa rasul, fa hijratu ilallah wa rasul. Kalau kita hijrahnya karena Allah, Allah yang akan nanti ya memberikan pahala. Kalau kita hijrah karena Rasul, insyaallah nih kita hijrah karena Allah nih. Ngaji karena Allah berarti hijrah karena Allah. Kita ngaji karena Rasulullah, karena kita ngaji itu diperintah oleh Allah. Kita ngaji diperintah oleh Rasulullah, berarti kalau kita niatnya karena Allah dan karena Rasulullah, insyaallah Allah akan berikan pahala yang lebih besar. Bahkan kalau kita niat ibadah itu karena manusia, nanti ada orang yang di hari kiamat itu minta kepada Allah, mana aku kan dulu pernah sholat, aku dulu pernah ngaji. Kata Allah, minta kamu, dulu kan kamu ibadah bukan karena aku, dulu kamu ngaji kan karena pacarku. Dulu ngaji karena temen, dulu ngaji karena orang tua. Minta kamu sama orang tua, akan kamu bukan karena aku. Sholat dulu bukan karena aku, karena mertua, karena teman. Nah makanya kita ayus, Ustaz, bagaimana kalau kita ngaji karena orang tua? Bagus daripada kagak ngaji. Betul gak? Ustaz, bagaimana kalau kita ngaji karena teman? Bagus daripada kagak ngaji. Niat ikhlas itu susah. Belum bisa tingkatan kita, belum bisa niat ikhlas. Nggak apa-apa ngaji karena pacar kita ngaji ora apa-apa. Betul. Teman kita ngaji nggak apa-apa, cuman jeleknya kalau teman kita kagak ngaji, kita kagak ngaji. Kenapa kagak ngaji lo? Teman gue juga kagak ngaji. Kenapa lo kagak ngaji? Pacar gue kagak ngaji. Nah, itulah jeleknya kalau kita ngaji karena teman, kalau kita ngaji karena pacar. Bagus, siapa kagak bagus? Boleh. Kita dulu kan ngaji karena orang tua. Dulu awalnya kita ngaji karena orang. Kalau kagak ngaji takut sama orang tua dipukulin, takut kagak dikasih duit, takut kagak dikasih motor, takut kunci motor kagak dikasih. Betul. Bagaimana kalau ngaji kita karena orang tua? Boleh. Nggak apa-apa dulu, awalan dulu nggak apa-apa. Untuk kebaikan orang apa-apa. Sebab kalau kita karena Allah tuh susah. Langsung karena Allah nggak bisa kita, tingkatan kita nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Apa-apaan ngaji karena pacar, apaan ngaji karena teman, ngaji baru harus karena Allah, nggak bisa. Tetap ngaji karena Allah nggak apa-apa. Ngaji misalkan contoh karena teman nggak apa-apa, karena pacar nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau dia ngaji kan nanti akan berubah. Kita dulu juga begitu, sholat karena orang tua, ayo sholat tuh, kalau nggak sholat dipukul sama orang tua. Lama kelamaan kan alhamdulillah kita sholat, kesadaran diri sendiri, keinginan diri sendiri, alhamdulillah berangkat. Jadi awalnya juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kita semangat dalam ngaji nuntut ilmu. Dulu sekolah kita begitu, sekolahnya kita begitu, karena kita pacar kita, ya berangkat sekolah kita berangkat gue juga, lo kalau gue berlalu aja, kalau berangkat gue berangkat. Tapi kan lama-lama ternyata walaupun kita sekolah karena pacar, tapi kan alhamdulillah akhirnya lulus, akhirnya kita manfaat
manfaat. Nuntut ilmu walaupun bukan karena Allah tetap manfaat. Tetap manfaat. Alhamdulillah. Inilah. Jadi paman kana hijratu wa man kana hijratu ila dunya yusbuha. Kalau kita hijrahnya karena dunia, insyaallah dapat. Boleh enggak kita misalkan contoh nih, kita sholat, misalkan contoh Pak Ustadz, saya misalkan contoh belajar ngaji, belajar lagam, kemudian saya pengen jadi guru, jangan kori. Begitu pas sudah jadi kori kan nanti dipanggil sama orang, sehingga kan saya banyak duit, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya belajar dai, kemudian nanti begitu pas dai saya nanti daftar, ikut perlombaan, di TPI, misalkan contoh ya dai. Kemudian setelah saya tenakan, saya bisa diundang sama orang, lalu dapat duit banyak, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Awal pertama nggak apa-apa. Nanti lama-lama kamu udah punya ilmu, insya Allah benah. Nanti juga lama-lama susah. Ya nanti kalau kamu udah tingkatan kita belum bisa karena Allah, nanti udah tingkatannya ulama besar baru karena Allah. Ayo biarin ngaji karena perempuan nggak apa-apa, ngaji karena teman nggak apa-apa, ngaji karena duit. Kita kan dulu ngaji karena duit. Kalau nggak dikasih duit sama orang tua nggak ngaji. Betul. Sekolah aja kalau nggak dikasih ajar nggak mau ke sekolah, nggak mau. Anak sekarang SD 10.000, SMP 20.000, SMA 30.000, kuliah 50.000. Anak sekarang berangkat kuliah kalau ngasih duit nggak bakalan. Betul nggak? Sekolah kalau nggak dikasih duit nggak bakalan. Nggak apa-apa, biarin. Karena dalam taat menuntut ilmu, insya Allah nanti ke depan dia akan bisa membenahi mana yang baik, mana yang buruk. Jadi wah percuma lu ngaji karena cewek, jangan. Nggak apa-apa, insya Allah. Kemudian lamangkan hijratu illal imro'atin, barang siapa yang hijrahnya karena perempuan, insya Allah dapat kita nikahi. Sebab ada saya nih pesantren, mudah-mudahan aja saya dapat jodoh di pesantren. Banyak gak? Ada gak orang banyak yang dapat jodoh di pesantren? Nggak apa-apa, biarin. Nggak apa-apa, daripada kita dapat jodohnya yang misalkan contoh dapat jodohnya di tempat bioskop, di tempat yang nggak benar, lebih baik kita dapat jodoh di tempat yang dapat jodoh di pengajian bagus, dapat jodoh di pesantren bagus, betul nggak? Dapat jodoh di masjid bagus. Nggak apa-apa. Fahijratu ila ma hajara ilaihi, hijrah seseorang itu tergantung apa yang dia hijrahkan. Kalau dia hijrahnya karena Allah akan mendapatkan Allah, kalau hijrah karena dunia akan mendapatkan dunia. Kalau kita hijrahnya karena perempuan akan mendapatkan perempuan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti setelah dewasa kita akan bisa membenahi mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Yang namanya nuntut ilmu kita boleh. Tapi kalau nanti ibadah, nanti lama-lama sholat karena Allah, puasa karena Allah. Kalau kita puasa karena Allah kan kelihatan di malam hari, di siang hari, di malam, di siang hari kita dalam kamar ada makanan, ada minuman, kita tidak berani memakannya. Kenapa? Karena puasa kita karena Allah. Tapi kalau kita puasanya karena orang tua, nggak ada orang tua ini saya minum tuh. Karena puasanya dia karena teman, nggak ada teman gua minum. Tapi karena orang puasanya karena Allah, insya Allah. Orang sholatnya karena Allah. Ada orang tua sholat, nggak ada orang tua sholat, di kerjaan sholat, nanti lama-lama karena dia punya ilmu, insya Allah lama-lama baik. Orang kalau punya ilmu ada harapan untuk baik. Orang karena punya ilmu, insya Allah ada harapan untuk akhlaknya semakin bagus, kemudian ibadahnya juga semakin bagus. Orang kalau punya ilmu, ibadah lama-lama makin bagus. Wudhu lama-lama, ada orang yang ibadahnya cepat, Akbar. Tapi begitu pas dia ilmu, insya Allah orang beda. Supir yang punya ilmu memang enggak. Supir yang bukan punya ilmu, bawa mobil juga kasar, nggak enak. Tapi kalau supir yang udah punya ilmunya, masya Allah, itu bawa mobil enak, kayaknya kita bisa tidur. Coba kalau kita orang dibawa supir sama kita, sama kita dibawa supirnya yang bukan pengalaman, yang bukan punya ilmu, aduh, nggak bisa tidur, ngerem juga mendadak. Nah inilah. Begitu pula anak sekalian, kalau kita punya ilmu, ibadah kita akan tenang. Makanya yuk kita sama-sama cari ilmu.
Insya Allah kalau kalian punya ilmu nanti ada perubahan. Tidak akan berubah kalau kita tidak punya ilmu. Makanya yuk kita tambah ilmu. Usahakan tambah ilmu. Ya kata Nabi, ya laisal fata illa aliyun, tidak ada apa namanya seorang pemuda yang paling gagah kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu maksud Allah dikenal dengan babul ilmi. Kata Nabi, ana barul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu gudangnya ilmu, Ali bin Abi Thalib itu pintunya ilmu. Makanya Ali bukan main ibadahnya, sampai hebat tuh Ali. Sampai-sampai tuh ketika waktu perang, pulang perang tuh Ali bin Abi Thalib, dia punya betisnya kena panah. Dicabut nggak kuat, sakit. Dia begitu pas sholat, karena sholatnya ilmunya hebat. Kemudian dia sholatnya sudah khusyuk, bukan karena sesuatu, karena Allah. Itu dicabut, dia punya busur dari punya pahanya, tidak terasa, saking hebatnya ibadah. Kenapa? Karena ilmunya hebat. Orang ibadahnya bagus karena ilmu. Kita lihat orang tukang mekanik, beda. Yang punya ilmunya kurang sama ilmunya hebat. Orang yang mekanik yang ilmunya hebat pasti kerjanya rapi. Tukang bangunan yang punya ilmu yang enggak, lihat kalau yang berilmu tukang bangunan masang bata juga rapi, preser juga rapi, masang yang namanya ubin begini nih, keramik begitu pasti rapi. Begitu pula nanti kalian kalau terus menerus ilmu, insya Allah akan rapi, berbicara akan rapi, akhlaknya pun akan rapi, berpakaian pun nanti ibadah akan rapi. Orang yang nggak berilmu pakaian juga asal aja, bagaimana menutup aurat, nggak nutup aurat. Tapi kalau orang yang punya ilmu, insya Allah dia punya pakaian rapi, bisa membedakan saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga rapi, pasti bersih. Inilah ya, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yaumal an khairam min yaumil amsi, siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Kita harus untung nih hidup, jangan sampai rugi. Bagaimana supaya untung? Ayo hari ini kita lebih baik daripada kemarin. Kemarin kita baca hafal surat Yasin, sekarang harus hafal surat Tabarok, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk sudah hafal, sekarang saya harus hafal surat Ar-Rahman. Laki-laki itu mesti hafal Yasin. Laki-laki itu mesti hafal yang namanya surat Ar-Rahman. Laki-laki itu mesti hafal yang namanya surat Al-Mulk. Laki-laki itu mesti hafal yang namanya surat Al-Waqiah. Itu mesti, bagaimana caranya supaya hafal? Hafalin. Nggak ada orang yang bisa langsung hafal, betul. Hafalin satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Besok satu ayat lagi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadziba. Idza waqa'atil waqi'ah laisa Kalau ada orang yang jada wajada, pasti kan? Kalau siapa orang yang sungguh-sungguh pasti mendapati. Kita kadang-kadang bukan kagak hafal, tidak mau sungguh-sungguh. Juz amma tidak mau sungguh-sungguh, kalau sungguh-sungguh pasti apa? Jangan banyak-banyak, satu hari satu ayat aja. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Tambah lagi besok. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il. Insyaallah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dari semarotan watoli alfa maroh. Kalau kalian ingin hafal, belajar satu kali, di rumah diulang 1000 kali. Kalau pengen hafal 1000 kali, amma surat An-Naba kalau kalian pengen hafal, bacanya 1000 kali. Amma yatasaaluna an-naba'il azim, terus sampai beres, ulang lagi 1000 kali, pasti hafal. Ada nggak orang yang pengen hafal sampai dia ngulang 1000 kali? Nggak ada. Tapi kalau dia sungguh-sungguh pasti dia hafalin. Malam ini dia hafal lagi, besok dia hafal lagi, sampai dia tidak, sampai dia hafal. Sebab kenapa? Kan kata Nabi, utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Bukan dimana cari, tuntut. Kalimat juga utlubul ilma, tuntutlah kalian, tuntutlah oleh kalian ilmu. Kalimatnya bukan mencari, bukan. Kalimatnya tuntut. Orang kalau mau sesuatu kan sampai ke pengadilan, betul. Sampai dia ke polisi, sampai polisi tidak rebas, sampai ke pengadilan, sampai kejaksaan, sampai kehakiman, betul. Nah kita juga kalau menuntut, bagaimana cara? Ayo jangan putus asa, nuntut, karena kalimatnya bukan mencari, tuntut. Jadi kalau tuntut terus hafalin. Hadis innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat, terus
terus hafalin, lama-lama hafal. Cuman kita modalnya bukan kagak hafal, malas. Ulama-ulama juga sebenarnya orang punya otak sama, tergantung apa? Tergantung daripada tadi manjada wajadanya. Semua manusia itu otaknya sama. Ya, yakhruju ya mim butuni ummihim la ya'lamuna syai'an. Semua manusia keluar dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Ada orang yang keluar dari perut ibu langsung hafal Quran? Enggak ada. Tergantung dari kita. Kalau kitanya menjada wajada terus pengen hafal amat, hafalin. Pengen hafal Yasin, hafalin. Ya, ada orang yang pengen, misalkan contoh lihat cewek cakep, pun gua naksir. Kalau nggak sampai dapat mah gua jangan katain gua. Kalau sampai kagak dapat mah gua jangan sebut gua. Betul gak? Sama kan begitu tuh, betul gak? Saking dia betul-betul. Masa amma kita nggak hafal sih? Masa juz amma kita nggak hafal sih? Bukan kagak hafal, intinya kita tidak mau berusaha. Terus kita berusaha dong, ikhtiar, masalah hafalan tidak. Cuman kita jangan lupa juga minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berikan kepada kami paham-pahamnya para ulama, paham-pahamnya para nabi yang cepat dikasih paham. Ternyata Imam Nawawi pantas hafal Quran. Imam Nawawi bukan masalah dia dikasih otak yang jenius, bukan. Imam Nawawi itu karena dia hafal, karena diulang 1000 kali di rumahnya. Dia dikasih oleh gurunya satu hadis, al-wa'du dainun, al-wa'du dainun, dihafal di rumahnya, al-wa'du dainun, al-wa'du dainun, al-wa'du dainun, sampai hafal. Belum berhenti kalau belum dapat 1000. Kemudian dapat misalkan contoh burudul wudhu sitatun, burudul wudhu bermula fardu itu 6, terus dihafal. Salah belum 1000 kali belum berhenti. Pantes dia menjadi ulama besar. Bukan karena cerasnya, bukan karena jeniusnya, tapi karena jadanya ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, anak sekalian, yuk, kuncinya adalah kata Nabi, manjada wajada. Syariatnya sungguh-sungguh, sambil kita jangan lupa mohon kepada Allah. Insya Allah dengan demikian kita pasti akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu. Makanya oleh karena itu baik harapkan, yuk kita sama-sama jada wajada, sungguh-sungguh banyak ngapal, banyak kita mengulang, banyak hafalin Quran, satu hari satu ayat aja, hafalin hadis, hafalin ilmu fikihnya, insya Allah. Sebab kenapa kata Nabi, thalabul ilmi khairum min thalabil mal. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada menuntut harta. Harta akan habis. Kalau ilmu diamalkan bukan semakin habis, semakin banyak, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Subhanallah. Bahkan kalau kita punya harta tanpa ilmunya, hancur tuh harta. Tapi ilmu diamalkan, semakin manis, semakin harum, semakin wangi. Lihat orang yang punya ilmu diamalkan, semakin harum, semakin tenar, semakin wangi. Inilah ya. Oleh karena itu kita sama-sama pengen hidup ini beruntung. Jangan kata Nabi, man kana yaumal ansa wa min yaumil amsi fa huwa khasirun. Hari ini sama dengan hari kemarin, rugi kita. Rugi. Kemarin waktu bulan Ramadan kita hatam sekali, sekarang belum hatam. Ada lagi yang dibenci sama Nabi, kata Nabi, man kana yaumal ansa wa min yaumil amsi. Hari ini lebih jelek daripada kemarin. Bulan puasa kita sholat subuh tampil berjamaah, begitu pas bulan Syawal subuh kesiangan, bahkan kakak sholat subuh. Ini kita termasuk orang yang dibenci. Nah, oleh karena itu anak sekalian, para pemuda sekalian, yuk kita sama-sama bersungguh-sungguh di hidup. Ya, sebab kenapa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mendapati. Kita pengen masuk surga harus sungguh-sungguh, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, harus betul-betul kita melaksanakan perintah Allahnya, dan harus betul-betul kita menjauhi larangan Allah kalau kita pengen masuk surga. Jadi kuncinya manjada wajada. Mudah-mudahan dengan manjada wajada kita semuanya mendapatkan ilmu, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan
dengan kita sungguh-sungguh apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan dikabul oleh Allah. Dan di samping itu pula bukan sekedar kita ikhtiarinya, ikhtiar ada dua kan, ada ikhtiar zahiriyah, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahiriyah kita ngaji, bertemu dengan ulama, bertemu dengan kiai, bertemu dengan guru. Kita juga jangan lupa minta kepada Allah, karena yang punya ilmu bukan kita, yang punya ilmu bukan kiai, yang bukan ilmu punya ustadz, yang punya ilmu adalah Allah. Ada Ibnu Hajar, dia ngaji sama ustadz sama kiai 40 tahun nggak dapat. Fatihah aja nggak hafal, Bismillah aja nggak hafal. Itu 40 tahun masalah, tapi dia tetap terus belajar. Dia kagak bosan, kagak putus asa. Satu saat lama-lama dia ngomong sama kiainya, "Kiai, barangkali saya diciptakan oleh Allah menjadi orang yang bodoh, udah saya mau pulang aja lah." Kata kiai, jangan pulang, ntar juga kamu bisa ngaji. Enggak. Akhirnya pulang tuh, Ibnu Hajar pulang. Begitu pas pulang, satu saat pertengahan jalan dia mau sholat, mencari air wudhu, tiba-tiba tidak ada airnya. Ada lihat sungai. Dia lah ke bawah tuh sungai. Begitu pas sungai di bawah, tiba-tiba ketika dia berwudhu, ternyata ada air pancuran. Mending deras, cuman netes doang, kecil tetesannya, kecil. Begitu pas ke bawah lihat ada batu yang bolong. Ini kata Ibnu Hajar, ya Allah, ini batu yang begitu keras bolong hanya dengan tetesan air. Mungkin barangkali waktunya bisa tahunan ya orang batu ini. Saya juga mungkin barangkali otak saya juga mungkin barangkali lama-lama akan bolong, lama-lama juga saya akan cerdas kalau terus sirami. Akhirnya dia pulang lagi ke rumah guru, "Kiai, saya mah pengen terus aja nuntut ilmu sampai saya nanti disuruh pulang sama kiai." Akhirnya dia belajar lagi. Begitu pas belajar ternyata dikasih oleh Allah ilmu. Di situ baru dikasih kecerdasan, di situ baru dikasih kecerdasan, di situ baru dikasih pemahaman. Memang kadang-kala kita dalam menuntut ilmu itu ada rintangan. Juz amma ya tasal udah hafal, dapat seminggu lupa lagi. Ada begitu tuh. Juz amma ya tasaluna nin nabail azim alladzi hum bihi mutalifun, dapat seminggu lupa lagi. Jangan bosan, lupa melulu, berarti bebet nih otaknya. Udah gua nggak mau ngapalin dah. Itu berarti kita putus asa. Buka lagi, hafalin lagi terus. Jangan putus asa. Semua juga ada rintangan, ada hambatan, ada ujian. Jangan putus tengah jalan. Jangan kita putus dari rahmat Allah. Jangan kita takut sama ombak. Itu ujian dari Allah. Nggak ada semua yang nama mulus. Ulama-ulama dulu juga begitu, cari ilmu juga banyak hambatan. Ibnu Hajar bayangkan 40 tahun. Kita baru paling kita bantar 20 tahun untuk ilmu di Indonesia. Kalau ulama-ulama dulu untuk ilmunya lama-lama. Kita paling sekolah SD 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, gelar sarjana misalkan contoh 4 tahun. Baru juga berapa 15 tahun. Orang dulu sampai 20 tahun, sampai 40 tahun. Nah, jadi jangan bosan. Yuk anak sekalian, dalam pertemuan yang sangat penuh berkah ini, saya mengajak yuk kita sama-sama jangan putus asa. Tiap malam kita ngaji. Minimal walaupun kita tidak dapat ilmu, minimal kita dapat pahala. Walaupun kita tidak dapat ilmu, minimal orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak dapat ilmu, minimal kita oleh Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Dengan bukan orang baik, kita mudah-mudahan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kumpulnya kita di sini, kita bersyukur bahwa kita oleh Allah diselamatkan karena kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Apalagi nanti terlebih-lebih kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja barangkali sekedar pertemuan dari Pak Ikin. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan himmah semangat untuk kita ke depan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dan ke depan kita bersungguh-sungguh menghafal. Bila perlu juz amma kita hafal, bila perlu yasin hafal, tabarok hafal, bila perlu yang namanya maulid berjanji itu hafal, walama tama hafal, ya, kemudian abtadiul imla hafal,
Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam juga hafal. Jadi masa muda itu masih banyak waktu untuk menghafal. Nanti kalau kamu udah punya bini baru ya di situ kamu menyesal. Kenapa saya dari dulu bukan waktu muda. Kalau kalian udah punya bini baru ngapal, udah repot cari duit, repot ngapalin, repot sama anak. Nah, makanya pantas ada salah satu kerangan mautul ilmu li fahdaya. Ya, matinya ilmu karena kejepit sama dua paha. Begitu, tapi tidak, itu bukan hadis, itu mana kata-kata doang. Banyak orang yang punya bini juga jalan terus ibadah, banyak orang yang punya bini juga jalan terus menuntut tidak ada halangan, tidak ada alasan ya. Itulah, barangkali itu saja, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, diberikan oleh Allah semangat, diberikan panjang umur orang tua kita yang telah mendahului, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah ampuni kuburnya, Allah jadikan raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yabi wa yabi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaib min jami'il rabbil alamin wa ba'dal mamati wa qadiyal hajat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.